الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alaniers. Kita tahu Nil adalah sungai terpanjang kedua di dunia setelah Amazon. Saksi bisu Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun laknatullah. Karena di sanalah dulu Musa kecil dihanyutkan. Ternyata nih ya, sungai Nil pernah kering loh di zaman dulu. Apa? Iya, bener. Saat itu penduduk Mesir khawatir karena air Nil adalah sumber air mereka. Jadi ketika itu di masa yang lalu mereka memiliki tradisi menumbalkan perempuan untuk persembahan sungai Nil. Tetapi ketika itu semenjak kepemimpinan Khalifah Umar tak ada lagi yang berani melakukannya. Namun pada suatu ketika kondisi sungai Nil kering kerontang, airnya habis dan tidak muncul. Masyarakat mulai memberlakukan lagi kegiatan membuang atau melempar anak gadis ke sungai Nil untuk umpan dan penghormatan, kata mereka. Waktu itu gubernur yang memimpin Mesir adalah Amr bin al-As. Dia bingung, jika dia melarang masyarakat, apakah solusi untuk sungai yang kering? Sedang dia tahu itu adalah perilaku syirik. Kemudian Amr bin As melapor kepada pimpinan, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dan Umar menulis di atas kertas kartu kecil dan memberikan kertas itu kepada Amr bin As. Sembari berkata, bacakan surat ini kepada sungai Nil. Amr bin As pun bergegas pergi dan berdiri di atas sungai Nil. Kemudian dengan lantang membacakan isi surat Umar. Isinya adalah sebagai berikut. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau kamu tidak mengalir karena marah, tidak dikasih tumbal, maka kami tidak sudi kau mengalir selamanya. Tetapi jika kau mengalir karena izin Allah yang Maha Perkasa, maka mengalirlah sekarang. Kemudian Amr bin As melempar kertas surat itu ke dalam sungai Nil. Seketika air muncul di permukaan sungai Nil. Dia terus mengalir hingga malam sampai ketinggian 6 hasta. Masya Allah, Masya Allah. Dan semenjak saat itu hingga sekarang kita tahu bahwa sungai Nil terus mengalir dan tidak pernah kering. Assalamualaikum Alaniers. Kali ini kita akan menceritakan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan istrinya. Kisahan ini diantaranya juga tertulis dalam kitab Al-Ghafilin dan kitab Uqud Al-Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahdan, pada suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Sebahagian riwayat mengatakan nama sahabat ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sebagian yang lain mengatakan ia adalah Abi Abdillah. Kita anggap saja di sini dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar pergi ke rumah Umar bin Khattab
Sedang dia lagi sangat capek dan lelah sekali, frustasi serta bosan karena lantaran sering dimarahi oleh istrinya. Abu Dzar sudah tak tahan dan berniat menceraikannya. Namun sebelum bercerai, Abu Dzar, ingin minta pendapat dari Umar bin Khattab. Abu Dzar bergegas berjalan ke rumah Umar. Sampai di depan rumah Umar, pintunya tertutup. Dia baru ingin mengetuk pintu, tapi urung, tidak jadi, karena terdengar dari dalam rumah Umar, terdengar suara keras istri Umar yang sedang marah. Abu Dzar berkata dalam hati, ia bergumam, "Hah? Umar lagi dimarahi istrinya?" Dari dalam tak terdengar sama sekali suara Umar membantah atau melawan sang istri. Padahal nada marah sang istri Umar tersebut sangatlah tinggi. Tak jadi mengetuk pintu rumah Umar, Abu Dzar berniat pulang saja. Ia membatin, "Kalau khalifah saja seperti itu, bagaimana dengan diriku?" Kemudian baru beberapa langkah ia meninggalkan rumah sang khalifah. Umar pun membuka pintu. Umar melihat sahabatnya itu. Umar memanggilnya, "Ya Abu Dzar, ya akhi, ada keperluan apa kau datang ke rumahku?" Abu Dzar berkata, "Ya Umar, begini ceritanya." Abu Dzar pun menceritakan tujuannya untuk meminta saran untuk bercerai, tapi tak jadi karena ternyata Umar juga mengalami hal yang sama, bahkan dengan omelan yang lebih parah. Umar tersenyum dan menjelaskan, itu karena aku tahu istriku sudah melayaniku selama ini, bekerja memasak, mencuci baju, mengasuh, dan mendidik anak. Dia sudah begitu banyak berbuat dalam pelayanannya selama ini. Jadi aku memahaminya dan menerimanya, sekalipun aku dimarahi. Sahabat Abu Dzar kemudian bertanya, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus berbuat demikian terhadap istriku?" Umar berkata, "Ya, ingatlah kebaikannya selama ini, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu itu tidak akan lama, hanya sebentar saja." Lalu akhirnya sahabat Abu Dzar tersebut tidak jadi menceraikan istrinya. Ia pulang ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.